Om Swastiastu, perkenalkan saya Nimadia Ari Pramita, NIM 190261221. Saat ini saya sedang menjalani kepaniteraan klinik madya atau dokter muda di stase anestesiologi dan terapi intensif FK Unut RSUP Sanglah periode 15 Februari sampai 21 Maret 2021. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan salah satu obat NSAID yaitu paracetamol. Baik, langsung saja. Jadi, paracetamol atau acetaminophen atau N-asetilpara-aminophenol merupakan suatu obat analgetik non-narkotik dengan cara kerja yaitu menghambat sintesis prostaglandin terutama di sistem saraf pusat atau SSP. Nah, paracetamol ini digunakan secara luas di berbagai negara, baik dalam bentuk sediaan tunggal sebagai analgetik antipiretik maupun kombinasi dengan obat lain dalam sediaan obat flu, baik melalui resep dokter atau dapat juga dijual secara bebas. Nah, ini adalah rumus kimia dari paracetamol, bisa dilihat. Kemudian kita lanjut ke mekanisme kerja dari paracetamol. Jadi, paracetamol ini bekerja secara non-selektif dengan menghambat enzim siklooksigenase yaitu COX-1 dan COX-2. Nah, di mana pada COX-1, paracetamol ini memiliki efek sitoprotektif. Bisa dilihat pada tabel, di mana efek sitoprotektif itu merupakan efek yang melindungi mukosa lambung. Jadi apabila dihambat maka akan terjadi efek samping pada gastrointestinal. Kemudian sedangkan ketika COX-2 dihambat maka akan menyebabkan menurunnya produksi prostaglandin. Di mana seperti yang kita ketahui bahwa prostaglandin itu merupakan mediator nyeri, demam, dan antiinflamasi. Sehingga apabila paracetamol menghambat prostaglandin maka akan menyebabkan menurunnya rasa nyeri sendiri. Jadi itu adalah efek paracetamol sebagai analgetik. Nah, kemudian sebagai antipiretik, paracetamol ini bekerja dengan menghambat COX-3 pada hipotalamus. Nah, sehingga ketika COX-3 pada hipotalamus ini dihambat, maka akan bisa menyebabkan menurunnya demam. Itulah mekanisme kerja singkat dari paracetamol. Kemudian lanjut ke farmakokinetik dari paracetamol. Jadi untuk farmakokinetiknya ada absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi. Untuk absorpsi, paracetamol ini memiliki pKa 9,5 dan diabsorpsi di medium basah duodenum. Kemudian absorpsi ini terutama terjadi secara difusi pasif non-ionik. Kemudian untuk distribusinya, jadi paracetamol ini berikatan dengan protein plasma itu hanya sebesar 10-25%, itu tergolong rendah. Kemudian paracetamol ini didistribusikan secara luas dengan volume distribusi yaitu 0,8-1 liter per kilogram. Nah, paracetamol juga mampu menembus CSF dan plasenta. Kemudian untuk metabolismenya, jadi paracetamol ini dimetabolisme terutama di hati oleh glukuronidatin yaitu sebesar 50-60% dan sulfatin yaitu sebesar 25-30% serta oksidatin yaitu kurang dari 10%. Kemudian untuk ekskresinya, paracetamol ini diekskresikan sebagai paracetamol unconjugated atau paracetamol bebas yaitu melalui urin. Kemudian untuk half-life elimination-nya yaitu sebesar 1,25-3 jam itu untuk adolesen atau orang dewasa. Kemudian 2-5 jam itu untuk anak-anak dan 4 jam itu pada infant atau bayi serta 7 hari pada neonatus dan 2-3 jam untuk adult atau orang tua. Kemudian untuk farmakodinamiknya, jadi sebenarnya paracetamol ini memiliki efek yang paling dominan itu antipiretik, juga memiliki efek analgetik. Karena ini termasuk golongan NSAID, paracetamol memiliki juga efek antiinflamasi tapi sangat kecil, sangat rendah. Jadi di sini yang saya bahas itu efek yang paling dominannya itu antipiretik dan analgesik saja. Nah, untuk antipiretik seperti yang sudah saya jelaskan di mekanismenya tadi, paracetamol ini bekerja pada COX-3 dengan menghambat produksi prostaglandin di hipotalamus anterior.
yang mengalami peningkatan karena adanya pirogen endogen. Hal inilah yang akan menyebabkan terjadinya penurunan demam. Kemudian untuk analgesik, jadi seperti yang saya sudah sebutkan tadi, paracetamol ini dapat menekan fungsi sistem saraf pusat atau SSP secara tidak selektif dan digunakan untuk mengurangi rasa sakit tanpa mempengaruhi kesadaran dengan bekerja menurunkan nilai ambang persepsi rasa sakit. Jadi itulah farmakokinetik dan farmakodinamik dari paracetamol. Kemudian kita lanjut ke indikasi dan kontraindikasi dari obat paracetamol. Jadi untuk indikasinya, obat paracetamol ini merupakan pilihan lini pertama bagi penanganan demam dan nyeri sebagai antipiretik dan analgetik. Paracetamol ini juga digunakan bagi nyeri yang ringan sampai sedang. Kemudian untuk kontraindikasinya, paracetamol ini sebaiknya tidak dikonsumsi bagi penderita yang mengalami gangguan fungsi hati yang berat serta penderita-penderita yang memiliki hipersensitivitas terhadap obat paracetamol ini. Kemudian kita lanjut ke efek samping dari paracetamol. Nah, sebenarnya paracetamol ini adalah obat yang sangat relatif aman untuk dikonsumsi untuk segala usia, mulai dari bayi sampai orang dewasa, dan memiliki sedikit efek samping. Akan tetapi apabila dikonsumsi dalam dosis yang besar atau dalam waktu yang relatif panjang juga bisa menyebabkan beberapa efek samping. Di sini untuk efek sampingnya itu ada reaksi alergi, kemudian ada anemia hemolitik, ada juga nefropati analgetik. Nah, untuk reaksi alergi, jadi manifestasi dari reaksi alergi efek samping dari paracetamol ini bisa berupa eritema atau urtikaria, dan gejala yang lebih berat bisa berupa demam dan lesi pada mukosa, tetapi efek samping ini relatif jarang. Kemudian yang kedua itu ada anemia hemolitik. Anemia hemolitik ini juga relatif jarang terjadi pada penderita yang memiliki kondisi-kondisi tertentu. Biasanya anemia hemolitik ini dapat terjadi berdasarkan mekanisme autoimun dan juga apabila pasien mengalami defisiensi enzim G6PD dan apabila penderita mengalami adanya metabolit yang abnormal. Kemudian untuk nefropati analgetik, jadi nefropati analgetik ini bisa terjadi apabila penggunaan paracetamol dalam dosis yang besar secara menahun, terutama dalam dosis kombinasi, akan bisa menyebabkan nefropati analgetik ini. Tapi ini juga relatif jarang. Nah, itu tadi mengenai paracetamol. Sekarang kita lanjut ke sediaan dari paracetamol. Untuk paracetamol ini memiliki beberapa jenis sediaan, mulai dari yang pertama ada yang tablet dan kapsul, di mana untuk yang tablet ini ada yang sediaan 325 mg, ada yang 500 mg, dan ada yang 650 mg. Untuk yang sediaan tablet bisa dilihat pada gambar ini contoh sediaan paracetamol tablet yang generik yang paling umum ditemukan di rumah sakit, di klinik, bahkan di warung-warung juga dijual bebas. Nah, ini juga ada contoh paracetamol tablet yang sediaan 650 mg dengan nama dagang Salmol Forte. Kemudian lanjut ke sediaan yang kedua, ada sediaan sirup. Sediaan sirup ini juga umum ditemukan, ada yang sediaan 120 mg per 5 ml, ada yang 160 mg per 5 ml, dan ada yang 325 mg per 5 ml. Ini pada gambar bisa dilihat contoh sediaan paracetamol sirup yang 120 mg per 5 ml, dan di sebelahnya ada yang sediaan dengan nama dagang Fasgo, sediaan 160 mg per 5 ml. Kemudian lanjut ke sediaan paracetamol berikutnya, yaitu ada yang drop. Yang drop ini ada yang sediaan 100 mg per mililiter dan ada yang 120 mg per 2,5 ml. Sediaan drop ini biasanya dia lebih kental, lebih pekat daripada sediaan sirup, dan biasanya dikonsumsi oleh pasien-pasien bayi. Ini ada contohnya sediaan paracetamol drop 100 mg per mililiter. Ya, jadi ini biasanya diindikasikan untuk bayi.
Kemudian sediaan berikutnya ada yang sediaan larutan. Untuk yang larutan ini ada yang sediaan 10 mg per mililiter. Nah, untuk yang larutan ini bisa dilihat contohnya ini untuk yang generik ada paracetamol 10 mg per mililiter larutan. Kemudian ini contoh paracetamol dengan merek dagang Farmadol, sediaan larutan 10 mg per mililiter. Kemudian ada juga yang sediaan suppositoria. Nah, untuk sediaan suppositoria ini ada yang 120 mg, ada yang 125 mg, ada yang 325 mg, ada yang 600 mg, dan 650 mg. Ini adalah salah satu contoh obat paracetamol sediaan suppositoria dengan merek dagang Pamol yang 125 mg. Nah, baik itu tadi sediaan paracetamol, kita lanjut ke dosis paracetamol. Nah, jadi untuk paracetamol itu ada dosis oral, intravena, dan suppositoria. Untuk yang oral, untuk dewasa biasanya diberikan 0,5 sampai 1 gram setiap 4 sampai 6 jam, di mana maksimum dosisnya itu 4 gram per hari. Untuk anak umur di bawah 3 bulan, itu dosisnya yaitu 10 mg per kilogram berat badan dan 5 mg per kilogram berat badan jika terjadi jaundice. Nah, untuk anak 3 bulan sampai 1 tahun, dosisnya itu 60 mg sampai 120 mg. Kemudian untuk anak 1 sampai 5 tahun itu 120 sampai 250 mg. Kemudian untuk anak usia 6 sampai 12 tahun itu dosisnya 250 mg sampai 500 mg. Itu untuk sediaan yang oral. Kemudian untuk sediaan intravena, untuk yang dewasa dan anak-anak dengan berat badan di atas 50 kg, itu dosisnya 1 gram setiap 4 sampai 6 jam, di mana maksimum dosisnya itu 4 gram per hari. Kemudian untuk dewasa dan anak-anak dengan berat badan kurang dari 50 kg, itu dosisnya 15 mg per kilogram berat badan setiap 4 sampai 6 jam, dan maksimum dosisnya yaitu 60 mg per kilogram berat badan per hari. Sementara untuk yang dosis suppositoria itu dosisnya 20 mg per kilogram berat badan per hari. Nah, itu dia dosis-dosis dari paracetamol. Jadi ada dosis normal dan dosis maksimum yang dapat dikonsumsi oleh pasien, baik itu secara oral, intravena maupun suppositoria. Nah, kita lanjut ke dosis toksik. Jadi paracetamol ini juga memiliki dosis toksik. Walaupun dia relatif aman, tapi apabila dikonsumsi melebihi dosis maksimum bisa menyebabkan dosis toksik. Di mana dosis toksik ini yang pertama, dosis 140 mg per kilogram berat badan pada anak dan 6 gram pada orang dewasa. Ini berpotensi menyebabkan hepatotoksik atau keracunan pada hepar. Kemudian untuk dosis 4 gram pada anak dan 15 gram pada dewasa juga dapat menyebabkan hepatotoksis berat. Dan apabila dosisnya lebih dari 20 gram, maka akan bersifat fatal, bahkan bisa menyebabkan kematian. Nah, untuk gambaran klinis dari keracunan paracetamol ini ada beberapa stadiumnya. Ada yang stadium 1, 2, 3, 4. Untuk yang stadium 1 itu OSISnya 0-24 jam. Jadi akan terjadi gejala-gejala asimptomatis, dapat timbul gangguan pencernaan berupa mual, muntah, pucat, dan berkeringat. Untuk yang stadium 2 itu OSISnya 24-48 jam, itu akan terjadi peningkatan SGOT, SGPT, mual muntah menghilang, muncul ikterus, nyeri perut, oliguria atau disuria, hematuria, serta proteinuria. Untuk yang stadium 3 itu OSISnya 72-96 jam, akan muncul gangguan fungsi hati, mual, serta muntah, serta muncul kembali, serta dapat terjadi penurunan kesadaran. Nah, untuk yang stadium 4 itu 7-10 hari akan bisa terjadi proses penyembuhan, akan tetapi dapat terjadi sepsis, di IC, bahkan berujung ke kematian. Baik, itulah tadi penjelasan saya mengenai salah satu obat NSAID yang sangat sering dikonsumsi, yaitu paracetamol. Semoga penjelasan saya kali ini dapat bermanfaat. Akhir kata, saya tutup dengan Paramu Santi. Om Santi 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 Om.